Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Rayu Kadarusman dari Sipil 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkerasan jalan. Yang pertama yaitu pengertian jalan. Jalan menurut Ditjen Bina Marga tahun 1997 adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah ataupun air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Kemudian perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai adalah batuan pecah atau batu belah ataupun bahan lainnya. Bahan ikat yang dipakai adalah aspal, semen, ataupun tanah liat. Apapun jenis perkerasan lalu lintas harus dapat memfasilitasi sejumlah pergerakan lalu lintas. Apakah berupa jasa angkutan lalu lintas, berupa jasa angkutan manusia, berupa jasa angkutan barang, yang berupa seluruh komoditas yang diizinkan untuk berlalu lalang di situ. Kemudian jenis konstruksi perkerasan berdasarkan bahan pengikatnya. Adanya perkerasan lentur aspal sebagai bahan pengikat, perkerasan kaku semen sebagai bahan pengikat, perkerasan komposit yaitu kombinasi antara perkerasan lentur dan kaku. Kemudian jenis perkerasan jalan. Pada umumnya, perkerasan jalan terdiri dari beberapa jenis lapisan perkerasan yang disusun dari bawah ke atas, sebagai berikut: lapisan tanah dasar, kemudian lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas, dan juga lapisan permukaan ataupun penutup. Jenis dan fungsi lapisan perkerasan jalan. Yang pertama, lapisan tanah dasar. Lapisan tanah ini dapat terdiri dari tanah asli, galian, dan timbunan. Fungsi sebagai tempat perletakan lapis perkerasan dan mendukung konstruksi perkerasan jalan di atasnya. Lapisan tanah dasar dapat berupa tanah asli yang dipadatkan jika tanah aslinya baik, atau tanah urugan yang didatangkan dari tempat lain, atau tanah yang distabilisasi dengan semen dan lain-lain. Ditinjau dari persiapan tanah dasar, maka lapisan tanah dasar dapat dibuat sebagai berikut. Yang pertama, lapisan tanah dasar yang berasal dari tanah galian. Yang kedua, lapisan tanah dasar dengan tanah uruk. Kemudian yang ketiga, lapisan tanah dasar memakai tanah asli. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung dari sifat-sifat dan daya dukung dari suatu tanah dasar tersebut. Kemudian umumnya persoalan yang menyangkut tanah dasar adalah perubahan bentuk tetap akibat beban lalu lintas, kemudian sifat mengembang dan menyusutnya tanah akibat perubahan kadar air, kemudian daya dukung tanah yang tidak merata akibat adanya perbedaan sifat-sifat tanah pada lokasi yang berdekatan, atau akibat kesalahan pelaksanaan, misalnya kepadatan yang kurang baik. Kemudian yang kedua, adanya lapisan pondasi bawah. Bagian yang menyebarkan beban ke tanah dasar, efisiensi menggunakan material lebih murah dari lapisan tanah atas. Lapisan agar pekerjaan lancar mencegah partikel halus tanah naik ke atas. Fungsinya yaitu sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan menyebarkan beban roda. Kemudian mencapai efisiensi penggunaan material yang relatif murah, agar lapisan-lapisan selebihnya dapat dikurangi tebalnya, alias penghematan biaya konstruksi. Kemudian untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapisan pondasi. Kemudian yang terakhir sebagai lapisan pertama agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian lapisan pondasi atas, bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan menyebarkan beban ke bawahnya. Lapisan peresapan untuk pondasi bawah dan bantalan lapisan permukaan, dengan fungsi sebagai bagian perkerasan yang menahan beban roda dan sebagai perletakan terhadap lapisan permukaan. Kemudian yang keempat, lapisan permukaan, penahan beban roda, stabilitas tinggi untuk menahan beban, kedap air sehingga air tidak meresap ke bawahnya. Lapis aus yang menahan gesekan akibat rem dan menyebabkan beban ke bawahnya, dengan fungsi menerima beban langsung dari lalu lintas dan menyebarkan untuk mengurangi tegangan pada lapisan bawah struktur jalan, menyediakan permukaan jalan yang aman dan kesat, menyediakan permukaan yang baik bentuknya dan rata sehingga nyaman untuk dilalui, kemudian menyediakan drainase yang baik dari permukaan kedap air sehingga melindungi struktur perkerasan jalan dari perubahan cuaca.
Kemudian jenis lapisan permukaan. Adanya lapisan aspal beton, yaitu suatu lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, pilar dan aspal keras yang dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Yang kedua, lapis penetrasi makadam merupakan suatu lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dengan agregat pengunci bergradasi terbuka dan seragam yang diikat oleh aspal keras dengan cara disemprotkan di atasnya dan dipadatkan lapisan demi lapisan, dan apabila akan digunakan sebagai lapisan permukaan, perlu diberi taburan aspal dengan batu penutup. Kemudian lapisan asbeton campuran dingin, campuran yang terdiri dari agregat kasar, halus, asbeton bahan peremaja dan filler, dan yang dicampurkan, dihampar, dan dipadatkan secara dingin. Kemudian laburan aspal, lapisan penutup terdiri dengan ukuran butiran maksimal dari lapisan aspal tabur pasir 9,6 mm ataupun 3/8 inch. Kemudian laburan batu 1 lapis merupakan penutup yang terdiri dari lapisan aspal yang ditaburi dengan 1 lapis agregat bergradasi seragam tebal maksimum 20 mm. Kemudian laburan batu 2 lapis merupakan lapisan penutup yang terdiri dari lapisan aspal yang ditaburi agregat yang dikerjakan 2 kali secara berturut-turut, tebal maksimum 35 mm. Kemudian lapis aspal beton pondasi atas merupakan pondasi perkerasan yang terdiri dari campuran agregat dan aspal dengan perbandingan tertentu, dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas. Kemudian lapis aspal beton pondasi bawah, yaitu lapis perkerasan yang terletak antara lapis pondasi dan tanah dasar yang terdiri dari campuran agregat dan aspal dengan perbandingan tertentu yang dicampur dan dipadatkan pada temperatur tertentu. Kemudian lapis tipis aspal beton, lapis penutup yang terdiri dari campuran antara agregat bergradasi timpang, pilar dan aspal keras dengan perbandingan tertentu yang dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu, tebal padat antara 25-30 mm. Kemudian lapis tipis aspal pasir, lapis penutup yang terdiri dari campuran dan aspal keras yang dicampur, yang dihampar dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu yang tertentu. Kemudian aspal makadam adalah lapisan perkerasan yang terdiri dari agregat pokok, agregat pengunci bergradasi terbuka atau seragam yang dicampur dengan aspal cair, diperam dan dipadatkan secara dingin. Penyebab kerusakan perkerasan jalan: lalu lintas yang dapat berupa peningkatan beban dan repetisi beban. Kemudian air yang dapat berasal dari air hujan, sistem drainase jalan yang tidak baik, dan naiknya air akibat kapilaritas. Kemudian material konstruksi perkerasan. Dalam hal ini dapat disebabkan oleh sifat material itu sendiri atau dapat pula disebabkan oleh sistem pengolahan bahan yang tidak baik. Kemudian iklim. Indonesia beriklim tropis, yang dimana suhu udara dan curah hujan umum tinggi, yang dapat merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan. Kemudian kondisi tanah dasar yang tidak stabil, kemungkinan disebabkan oleh sistem pelaksanaan yang kurang baik, atau juga dapat disebabkan oleh sifat tanah yang dasarnya yang memang kurang bagus. Yang keenam, proses pemadatan lapisan di tanah dasar yang kurang baik. Umumnya, kerusakan-kerusakan yang timbul itu tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tapi merupakan gabungan penyebab yang saling berkaitan. Sebagai contohnya yaitu retak pinggir. Pada awalnya, dapat diakibatkan oleh tidak baiknya sokongan dari samping dengan terjadinya retak pinggir. Kemungkinan air meresap masuk ke lapis di bawahnya yang melemahkan ikatan antara aspal dengan agregat. Hal ini dapat menimbulkan lubang-lubang di samping yang melemahkan daya dukung lapisan di bawahnya. Kemudian perancangan tebal perkerasan. Konsep kerusakan pada perkerasan karena kelelahan akibat beban berulang. Yang pertama faktor beban, yang kedua faktor daya dukung tanah, yang ketiga umur rencana, yang keempat kondisi lingkungan, dan yang kelima material untuk perkerasan. Kemudian konstruksi perkerasan jalan lentur. Lapisan perkerasan jalan berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkan lapisan di bawahnya terus ke tanah dasar. Perkerasan lentur adalah jenis perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat untuk lapisan perkerasan. Konstruksi perkerasan lentur terdiri dari lapisan-lapisan yang diletakkan di atas tanah
dasar yang telah dipadatkan. Lapisan-lapisan tersebut berfungsi sebagai penerima beban lalu lintas dan menyebarkan ke lapisan di bawahnya. Kriteria konstruksi perkerasan lentur: yang pertama, syarat berlalu lintas. Permukaannya rata, tidak bergelombang, tidak melendut, dan berlubang. Kemudian permukaannya cukup kaku, tidak berubah akibat beban. Permukaannya cukup kesat, tidak slip. Dan permukaannya tidak mengikat ataupun silau. Kemudian yang kedua, syarat kekuatan atau struktural. Ketebalannya cukup menyebarkan beban ke tanah dasar. Kedap air tidak mudah meresap ke lapisan tanah. Permukaan miring untuk pengaliran air dan kekakuan cukup sehingga deformasinya kecil. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, perencanaan pelaksanaan konstruksi perkerasan lentur jalan harus mencakup: yang pertama, perencanaan tebalnya masing-masing lapisan perkerasan. Yang kedua, analisa campuran bahan. Yang ketiga, pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian karakteristiknya bersifat elastis jika menerima beban, sehingga dapat memberi kenyamanan bagi pengguna jalan. Seluruh lapisan ikut menanggung beban dan penyebaran tegangan ke lapisan tanah dasarnya sedemikian sehingga tidak merusak lapisan tanah dasar. Konstruksi perkerasan jalan kaku. Perkerasan jalan beton semen atau secara umum disebut perkerasan kaku terdiri atas plat beton semen sebagai lapisan pondasi dan lapisan pondasi bawah di atas tanah dasar. Dalam konstruksi perkerasan kaku, plat beton sering disebut sebagai lapis pondasi karena dimungkinkan masih adanya lapisan aspal beton di atasnya yang berfungsi sebagai lapis permukaan. Perkerasan beton yang kaku dan memiliki modulus elastis yang tinggi akan mendistribusikan beban ke bidang tanah dasar yang cukup luas sehingga bagian terbesar dari kapasitas struktur perkerasan diperoleh dari plat beton sendiri. Perkerasan kaku adalah jenis perkerasan yang menggunakan lapisan plat beton baik menggunakan tulangan ataupun tanpa tulangan yang diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa pondasi bawah. Beban yang bekerja atau yang melintas lapisan perkerasan kaku sebagai besar dipikul oleh plat beton tersebut. Karakteristiknya bersifat kaku karena digunakan sebagai perkerasan dari beton, digunakan pada jalan yang mempunyai lalu lintas dan beban mutuan tinggi, kekuatan beton sebagai dasar perhitungan tebal perkerasan, dan usia rencana bisa lebih dari 20 tahun. Perkerasan komposit. Kombinasi antara konstruksi perkerasan lentur dengan konstruksi perkerasan kaku. Dalam kombinasi tersebut, perkerasan kaku dapat diletakkan di atas perkerasan lentur ataupun juga sebaliknya. Perbedaan struktur perkerasan komposit dengan perkerasan kaku terletak pada lapisan permukaan. Pada perkerasan komposit, lapisannya berupa lapisan beraspal, sedangkan perkerasan kaku yaitu berupa beton semen. Perbedaan antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku adanya faktor bahan pengikat. Dari lentur itu aspal, kemudian kaku itu semen. Repetisi beban. Lentur timbul lendutan pada jalur roda, kaku itu timbul retak-retak pada permukaan. Yang ketiga, faktor penurunan tanah dasar. Lentur jalannya bergelombang, sedangkan kaku bersifat balok di atas perletakan. Kemudian yang keempat, perubahan temperatur. Dari lentur, modulus kekuatannya berubah, timbul tegangan dalam hal yang kecil. Sedangkan kaku, modulus kekakuannya tidak berubah, timbul tegangan dalam yang besar. Kemudian faktor yang mempengaruhi perancangan tebal perkerasan: yang pertama, beban lalu lintas, yang kedua, sifat tanah dasar, yang ketiga, fungsi jalan, yang keempat, kondisi lingkungan kinerja jalan, yang kelima, umur rencana, yang keenam, sifat dan banyak material tersedia di lokasi, yang ketujuh, bentuk geometrik jalan, dan yang kedelapan, kondisi perkerasan saat ini. Kemudian soal perencanaan ketebalan perkerasan lentur jalan baru, yaitu suatu ruas jalan arteri 3 lajur 2 arah direncanakan dengan umur rencana 20 tahun. Pada saat jalan dibuka tahun 2000, LHR adalah sebagai berikut. Yang pertama, mobil penumpang dengan berat 2 ton, yaitu 10.000 kendaraan per hari 2 arah. Bus berat dengan 9 ton, 1.000 kendaraan per hari per 2 arah. Yang ketiga, truk ringan dengan berat 8,3 ton, 400 kendaraan per hari per 2 arah. Yang keempat, truk berat dengan berat 18 ton, 100 kendaraan per hari per 2 arah. Yang kelima, truk dengan berat 25 ton, 200 kendaraan per hari per 2 arah. Kemudian yang keenam, trailer berat 42 ton, 50 kendaraan per hari per 2 arah.
Rencanakan ketebalan masing-masing lapis perkerasan jika CBR tanah dasar adalah 7%. Pertumbuhan lalu lintas 3% per tahun. Jalan berada pada kondisi iklim 1 dan kelandaian 2. Perhitungan angka ekivalen masing-masing kendaraan. Yang pertama, jenis kendaraan MP. MP itu yaitu mobil penumpang dengan total berat 2 ton. Berat sumbuknya itu 0,5 dikali 2. Dapat 0,5 itu dari 0,5. 0,5 ada di sini 50%. Jadi kena desimal jadi 0,5 gitu. 0,5 kali 2 kali beratnya sama dengan 1. Kemudian berat sumbuk yang belakang sama yang kayak gambar yang tadi, 0,5 kali 2 sama dengan 1. Kemudian depan kita dapat dari ini. Depannya itu yang tadi itu karena berat sumbuknya itu 1, berarti kita ngambil yang ini. Kemudian sumbuk tunggal depan itu sumbuk tunggal berarti yang ini. Hasilnya 0,0002. Kemudian belakangnya juga sama, yaitu 0,0002 dengan total, yaitu depan ditambah belakang dengan hasil 0,004. Yang kedua, bus dengan berat 9 ton. 0,34 dikali 9 sama dengan 3,06. 0,34 dari sini kayak yang tadi ini 34% karena desimal jadi 0,34. Kemudian berat sumbuk yang belakangnya 0,66 dikali 9 sama dengan 5,94. Kemudian depannya 0,0183 itu dari sini. Karena depannya 3,06 berarti kita ngambil yang 3000. Berarti depannya itu 0,0183 kayak gitu. Kita lihatnya dari tabel angka ekivalen beban sumbuk kendaraan. Menghasilkan 0,0183, kemudian belakangnya 0,2923 dengan total 0,3106. Kemudian truk dengan berat 8,3 berarti 0,34 dikali 8,3 sama dengan 2,822, dan yang belakangnya 0,66 kali 18 sama dengan 12 kali 0,12. Depannya 0,2923, belakangnya 4,6770 dengan total ditambahkan yaitu 4,9693. Kemudian truk 25 ton, yaitu berat sumbuknya 0,5 dikali 25 sama dengan 6,25. Kemudian 0,75 dikali 25 sama dengan 18,75 menghasilkan depan 0,2923. Kemudian belakangnya 1,2712 dengan hasil 1,5635. Kemudian trailer 42 ton, 0,18 kali 42 sama dengan 7,56. Karena ini bersumbu ganda jadi ada 2. Berarti 0,28 juga dikali 42 sama dengan 11,76. Dengan berat sumbu yang belakang 0,54 dikali 42 sama dengan 22,68. Dengan hasil depan 0,9238, belakangnya 1,2712 dengan total 6,872. Kemudian yang ini depannya 4,677. Perhitungan lintas ekivalen, yaitu yang pertama MP jenisnya, kemudian total yang tadi tinggal kita salin lagi. Kemudian C itu konfigurasi. MP menghasilkan 0,4 itu dari sini, dari tabel ini, koefisien distribusi kendaraan. Karena kita itu memakai 3 lajur dalam soal itu, kemudian 2 arah, maka karena MP itu kurang dari 5 ton, kita itu ambil yang ini, yang ringan, yaitu dengan hasil 0,4
40 gitu. Kemudian ini LHR. Mana? LHR ini dari banyaknya kendaraan yang tadi. Kemudian LHR tahun 2020 itu dari 10.000 ini dikali 1 ditambah 50%. 50% itu I-nya. Pangkat 20. 20 itu N. 20 itu dari mana? Dari tahun 2020 dikurangi 2000. Menghasilkan 33252. Kemudian labnya itu 1,6. 1,6 itu dari 10.000 dikali 0,4 dikali yang ini total 0,0004 menghasilkan 1,6. Kemudian labnya itu dari ini LHR tahun 2020 dikali konfigurasi dikali total menghasilkan 5,32032. Kemudian yang keduanya bus dengan total yang tadi, kemudian konfigurasinya 0,475 itu dari ini lagi dari tabel yang tadi. Karena kita pakai yang 3 lajur, kemudian karena si bus ini kendaraannya lebih dari 5 ton, maka kita pakai yang ini 0,475. Nah, dari sana menghasilkan ini 3325,2. kemudian labnya 147,535, kemudian LEA nya itu 490,58. kemudian truk dengan total 0,3106 dengan konfigurasi 0,475 dengan LHR 400 menghasilkan 133,010. kemudian labnya 59,014, kemudian leanya 196,236. kemudian truk berat dengan total 4,9693 dengan konfigurasi 0,475, LHR 100, LHR tahun 2020 nya 332,52, kemudian labnya 236,041, kemudian leanya 784,88. kemudian truknya truk dengan total 1,5635 dengan konfigurasi 0,475 dengan LHR 200, LHR tahun 2020 nya 665,05 dengan labnya 148,532 dan leanya 493,9. trailernya total 6,872 dengan konfigurasi 0,475 dengan LHR 50, LHR tahun 2020 nya 166,262, kemudian labnya 163,21, kemudian leanya 542,71. kemudian LED cara mencari LED itu setengah kali lab ditambah lea, berarti setengah dikali 755,932 ditambah 2513,6 menghasilkan 1634,766 lintas ekuivalen per hari per lajur rencana. Kemudian lernya itu LED dikali VF yang dimana VF itu umur rencana dibagi 10, berarti 1634,766 dikali 20 per 10 sama dengan 3269 lintas ekuivalen per hari per lajur rencana. Jika lapis permukaan adalah last stone dengan indeks permukaan awal IPO berarti 3,9 sampai 3,5 dari sini nih. Last stone. Nah, dari sini 3,9 sampai 3,5. Kemudian IPT-nya itu karena lebih dari 1000 berarti ini 2,5 ya kan. Nah, kok nggak muncul. Nah, 2,5 ini nilai CBR nya yang diketahui yang ditanyakan kan 7%, berarti
DDT-nya itu DDT 4,3 log CBR ditambah 1,7. 4,3 kali log 7 ini ditambah 1,7 menghasilkan 5,33. Faktor regionalnya, jumlah kendaraan beratnya kan lebih kecil dari 30%, iklim 1, yaitu berarti kelandaiannya 2. Jadi kayak faktor regionalnya itu 1. Lintas ekivalen rencananya 3269 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Kemudian dengan menggunakan kurva indeks permukaan awal IPO yang menghasilkan 3,9 sampai 3,5 dan indeks permukaan akhirnya 2,5, maka diperoleh nilai ITP. Itu dari tabel 1,44. Jadi ketika ITP-nya 11,4 adalah 10 cm dan 20 cm. Jadi kita ngambil yang 70% itu. Dalam tabel itu A1 sama dengan 0,40, A2 nya sama dengan 0,28, A3 nya itu sama dengan 0,13. Jadi 11,4 sama dengan 0,4 dikali 10 ditambah 0,28 dikali 20 ditambah 0,13 D3. Maka D3 nya itu 13,384 cm. Dengan ketebalan masing-masing lapisan pekerjaan itu menghasilkan lapisan permukaan laston dengan A1 nya yang tadi 0,40 dengan ketebalan 10 cm. Kemudian lapis pondasi atas laston atas A2 0,28 dengan ketebalan 20 cm. Kemudian lapis pondasi bawah sirtus A3 sama dengan 0,13 dengan ketebalan 13,84 cm. Tanah dasar CBR-nya 7% dengan koefisien relatifnya 5,33. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyaknya kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.